Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini tertulis di Yakobus 5 ayat 13. Begini bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mengetahui hukum Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mengapa dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Karena ternyata kita harus menyerukan nama Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita sedang memuji Dia, dan ketika kita dalam kesesakan. Kebanyakan orang ketika mengalami penderitaan lupa bahwa ternyata kekuatannya adalah bersifat terbatas dan tidak pernah menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Padahal sebenarnya baik menderita maupun baik senang, kita sedang memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan terus memuji dan memuliakan Dia dan terus bersyukur. Mengapa dikatakan jika ada orang yang menderita hendaklah ia berdoa? Karena ternyata tidak ada penderitaan yang tidak dapat kita tanggung, karena Tuhan tidak pernah mencobai seorang pun. Tetapi Tuhan menguji seseorang, dan Tuhan tahu kemampuan seseorang ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sehingga panjang sabar memelihara hubungan dengan Tuhan adalah hal yang terpenting. Dan bagaimana itu bisa terus terjalin dengan baik, yaitu dengan doa. Apa itu doa? Doa itu adalah interaksi kita terhadap Tuhan dalam roh. Mengapa kita harus perlu berdoa? Sama seperti pertanyaan orang, mengapa seorang suami harus berkata kepada istri, I love you, aku mencintaimu. Padahal sebenarnya istri tersebut mengetahui suaminya mencintainya. Tetapi ternyata di balik kata-kata itu ada penghormatan tertinggi. Dan dalam ucapan itulah ada pengertian bahwa aku ada karena kamu ada, sehingga kita menjadi ada. Apa maksud lain dari kata doa itu? Dengan berdoa, aku mengetahui aku tidak akan mampu tanpa Dia yang memberikan aku kekuatan. Dan ketika seseorang sedang bersuka cita, maka hendaknya lah dia bernyanyi. Mengapa dikatakan demikian? Kita mungkin lupa bagaimana mazmur, pujian, sukacita itu bisa dikumandangkan oleh seorang raja yang bernama Daud. Ternyata lagu-lagu itu, pujian-pujian itu semakin berkembang ketika suatu negara, suatu daerah telah memiliki situasi yang sudah menyenangkan, sama seperti bangsa Israel sudah memiliki tingkat atau posisi mereka sebagai negara yang sudah sangat masyhur. Sehingga pujian itu dikumandangkan. Kemasyuran itu suatu negara atau suatu daerah ternyata mempengaruhi bagaimana seseorang untuk bernyanyi. Karena luapan emosional yang gembira itulah sehingga mereka senantiasa bernyanyi untuk memuji Tuhan. Yang dua hal ini memang tidak pernah bisa terlepas dari kita, penderitaan dan sukacita. Jika seseorang diizinkan menderita, ternyata dia sedang dipersiapkan dengan sukacitanya. Ketika seseorang sedang bersukacita, dia sedang bersiap diri untuk dukacitanya. Yang dua ini tidak pernah terlepas. Tidak ada orang yang hidupnya sejak dari awal terus menderita hingga akhirnya. Tetapi semua terjadi sesuai dengan rencana Allah. Sehingga siapapun orangnya tidak boleh menjadi orang yang sombong. Berserulah kepada Tuhan dalam doa dan dalam roh kebenaran, karena doa orang benar besar kuasanya. Mengapa dikatakan doa orang benar besar kuasanya? Karena ketika aku berdoa, aku tahu apa yang Tuhan kehendaki,
sehingga aku berkata ya dan amin. Tuhan memelihara saudara dan teruslah hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang memelihara kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang selalu berseru kepadamu lewat doa dan lewat nyanyian puji-pujian, sehingga nama-Mu semakin diagungkan, baik ketika kami harus menderita dan baik ketika kami harus bersukacita. Pelihara hidup kami Tuhan, Engkau yang memiliki kami, dan hanya Engkaulah Allah kami satu-satunya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.